Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Husulul Ma'mul fi Syarhi Salasatil Usul karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Melanjutkan penjelasan musannif wa qawluhu wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, yakni tafsir dari kalimat tauhid yang menjelaskan kalimat tersebut, ya. Ai minal Qur'ani, ya. Syekh berusaha menyebutkan tafsir ayat dengan ayat yang lain setelah membawakan tentang dalil dari kalimat tauhid la ilaha illallah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa hingga akhir. Maka beliau menafsirkan ayat tersebut dengan ayat yang lain. Huwa hadhil ayatu wa ghairuha minal ayati, dan akan menyebutkan tafsir dari kalimat tauhid atau tafsir dari ayat sebelumnya dengan ayat yang lain, dengan ayat ini dan ayat yang selainnya dari ayat-ayat Al-Quran. Li'anallaha ta'ala bayyana hadhil kalimata al-azimata, ya, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, telah menjelaskan kalimat tauhid ini. Walam yakillu ibadahu fi bayani maknaha ila ahadin siwah, dan Allah tidak menjelaskan kepada hamba-hambanya pada penjelasan selainnya, ya. Jadi makna fi bayani maknaha tidak dalam penjelasan makna kalimat tauhid ila ahadin siwah, ya, kepada penjelasan yang lainnya. Wa qauluhu ta'ala, artinya beliau memfokuskan, ya, penjelasan kalimat tauhid ini dengan ayat, ya, belum masuk ke hadis. Qauluhu ta'ala wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Salah satunya ialah menafsirkan ayat sebelumnya tadi dengan surat Az-Zukhruf, ya, ayat 26 sampai 28. Ini sudah dituliskan dalam matan Ushulus Salasah. Dan tatkala Ibrahim berkata kepada anaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku bara'un, berlepas diri, mimma ta'buduna, dari sesuatu yang kalian sembah, ilal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang telah menciptakanku. Semua diingkari kecuali satu, yakni yang telah menciptakanku. Fa innahu, maka sesungguhnya dia yang menciptakanku, sayahdini, akan memberikan petunjuk kepada diriku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan dia yang menciptakanku menjadikan kalimat tauhid baqiyatan, kalimat yang tetap eksis, yang akan menyelamatkan fi aqibihi, di akhir nanti, la'allahum yarji'un, semoga mereka menjadi orang-orang yang yarji'un, kembali kepada Allah Ta'ala. Fahada Ibrahimu Khalilur Rahmani, maka inilah Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman, alaihissalam, yatabarra'u minal alihati allati alaiha qaumuhu. Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang kaumnya tadi menyembah selain Allah. Wa yalzamu min hada, maka ini memberikan konsekuensi an yatabarra'a minhum aidan, juga berlepas diri kepada pelakunya. Selain berlepas diri kepada benda-benda yang disembah,
atau makhluk-makhluk yang disembah selain Allah, selain mengingkari, berlepas diri kepada atau terhadap yang dijadikan sekutu bagi Allah, Nabi Ibrahim juga mengingkari pelaku kesyirikannya. Ya. Yang diingkari jadi selain objek kesyirikan juga pelaku kesyirikannya. Wa huwa qad tabarra'a minasyirki wa ahlihi ma'a annahum aqrabun nasi ilaihi. Dan dia Ibrahim alaihissalam telah berlepas diri dari kesyirikan sekaligus pelaku kesyirikan. Meskipun mereka ini aqrabun nas, merupakan manusia yang punya hubungan dekat dengan Ibrahim. Siapa? Abuhu, ayahnya. Wa qaumuhu, dan kaumnya. Ya. Ahlu batilin wa malakuhum An-Namrud. Ya. Mereka semua ahli batil. Berikut juga raja mereka, Raja Namrud. Wa qauluhu innani bara'un masdarun yastawi fihi al-mufradul wal mudzakkar wal muqabbiluhuma. Ya. Qala al-Wahidi mislu qaulika la li'annahu yutabarra'u biha minasyai'i. Innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Ini merupakan bara'un masdar, kata dasar, yastawi yang terkandung di dalamnya al-mufrad. Ini kalimatnya mufrad, mudzakkar, ya. Al-Wahidi berkata, ini semisal, ya, perkataanmu la li'annahu yutabarra'u biha minasyai'i. La di sini tidak, di sini artinya dikarenakan berlepas dirinya dari sesuatu yang dijadikan objek untuk, ya, melakukan kesyirikan. Mimma ta'budun mimma ta'budun. Inani baro'un, ya, sesungguhnya aku berlepas diri mimma, dari segala sesuatu, ta'buduna yang kalian sembah. Yakni minal asnami wal ausan, yakni dari asnam, ya, dari berhala-berhala, wal ausan, ya, sesuatu yang disembah, benda mati yang disembah, asnam wal ausan. Wa qauluhu innani bara'um mimma ta'budun yuqabilu qauluhu la ilaha, ya. Maka kalimat sesungguhnya aku berlepas diri dari sesuatu yang kalian sembah selain Allah, ini merupakan kandungan kalimat la ilaha, yang tidak ada Tuhan. Fa makna la ilaha huwa makna innani bara'um mimma ta'budun, ya. Maka keduanya ini saling terkait. La ilaha maksudnya innani bara'um mimma ta'budun, ya. Ila ladzi fatarani, dan kalimat setelahnya ila ladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakanku. Makna fatarani ai bara'ani wabtada'a khalaqi, ya, yang telah menciptakanku, mengadakanku. Wa hadza fihi makna illallah, ya. Illalladzi fatarani, ini maknanya illallah, ya. Maka sesungguhnya aku berlepas diri dari sesuatu yang kalian sembah dari selain Allah, kecuali zat yang telah menciptakanku, Allah. Ini penjelasan kalimat la ilaha illallah dalam ayat. Summa qala muakkadan atau muakkidan hadhil aqidatal salimahta. Kemudian, ya, menegaskan kalimat akidah yang selamat. Fa innahu sayahdin, ya. Apabila seseorang telah mengingkari kesyirikan dan mentauhidkan Allah, fa innahu sayahdin, ini yang harus diyakini. Maka sesungguhnya dia, Allah, akan memberikan petunjuk. Wasinuhuna litaukid, sin di sini ialah sin
untuk menegaskan sesuatu yang akan terjadi dan akan pasti terjadi. Wa makna yahdi ini ay yursiduni wa yuwafiqani ila suluki siratil mustaqim, memberikan penerangan, memberikan petunjuk, memberikan taufik kepada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa ja'alaha ad-dhamiru ya'udu ila kalimati tauhid, dan dhamir yang ada dalam kalimat wa ja'alaha, ha di sini ialah kalimat tauhid kembalinya. Al-ma'khudatu min qawlihi innani bara'um mimma ta'budun. Ya. Illa alladhi fatarani. Wa hadhil kalimatu al-adimatu wa hiyal kalimatu tauhid. Ja'ala Ibrahimu alaihi salatu wassalam baqiyatan fi aqibihi. Ya. Maka kalimat yang agung ialah kalimat tauhid ini, ya. Ibrahim menjadikan kalimat tauhid ini alaihi salatu wassalam kalimat yang eksis, yang akan tetap ada fi aqibihi, yang akan diajarkan kepada generasi penerusnya, anak cucunya dan keturunannya. Wa dalilu ala annahu ja'alaha baqiyatan fi aqibihi, ya. Dalil tentang Ibrahim menjadikan tauhid ini sesuatu yang akan terus digunakan, yang akan terus diamalkan. Ai naslihi, ya, akhibihi di sini ialah naslihi wa dzurriyyatihi, keturunannya, anak cucunya. Qaulullahi ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya ya baniya innallaha astafa lakumutina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 132, dan wa wassa biha Ibrahim. Ibrahim telah berwasiat dengan kalimat tauhid. Kepada siapa? Kepada anak cucunya. Kepada siapa? Yakub, ya. Yakub merupakan keturunannya Nabi Ibrahim, ya. Cucu Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Apa yang diwasiatkan? Wahai anak turunku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengkhususkan, mengistimewakan bagi kalian dijadikan suatu agama yang istimewa. Agama yang istimewa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim, ya. Ini merupakan kalimat yang diwasiatkan Khalilur Rahman Nabi Ibrahim kepada anak cucunya, ya. Ada pelajaran, ya. Hendaknya seorang bapak, ibu atau orang tua itu ialah memberikan wasiat, dan wasiat yang paling penting bukan sekedar wasiat harta, bukan warisan. Yang paling penting ialah bagaimana orang tua itu mewasiatkan kepada anak cucunya agar memegangi agama Islam ini dengan sungguh-sungguh, sehingga jangan sekali-kali seseorang itu mati kecuali dalam keadaan muslim, ya. Wa qauluhu ta'ala wa la'allahum yarji'un, yakni la'allahum yarji'una minasyirki ila tahqiqi hadil kalimah, agar mereka kembali, yakni maknanya kembali, agar mereka kembali, ya, meninggalkan kesyirikan menuju kepada mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Fa inna man lam ya'ti bihadhil kalimati arifan maknaha amilan bi muqtadaha wa waqa'a fi sirki, ya. Maka sesungguhnya, ya, barang siapa yang tidak mendatangkan, tidak mengucapkan, ya, tidak mengamalkan kalimat tauhid ini, mengetahui maknanya, beramal dengan konsekuensi kalimat tauhid,
maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Walihada qala ta'ala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un wa hadhil ayatu minal ayatil azimati fi maudu'il aqidah. Maka ya, dan ayat dari ayat-ayat yang agung tadi merupakan sub pembahasan akidah, ya. Wa qad dalat ala fawaida minha, ya. Dan sungguh ayat ini ada beberapa pelajaran, ada beberapa faidah di antaranya. Ini disebutkan dalam kitab Aisyarut Tafasir, yakni Syekh Al-Jazairi. Awalan anal ayata dalilun ala wujubi al-bara'ati minasirki wal musyrikin. Ayat di atas tadi dalil akan wajibnya mengingkari, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Fayasluhu an nastadilla bil ayati alal juz'iyyati salisati allati dzakaraha syekhu qabla qalilin wa hiyal bara'atu minasirki wa ahlihi, ya. Maka ya, penulis menggunakan dalil ayat tadi dari bagian yang ketiga, yakni wasiat yang ketiga yang telah disebutkan pembahasannya sebelumnya, ya, yang belum lama, yakni bara'atu minasirki wa ahli. Ini kan ada dalam tiga wasiat yang ketiga ialah apa? Berlepas diri, yang kemudian dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dibawakan dalil dari surat penutup dari surat Al-Mujadalah. Sanian, yang kedua, pelajaran dari ayat di atas. Al-ayatu dalilun ala fadilati alal fadilati man yurisul auladahu hudan wassalahan, ya. Ayat tadi menunjukkan tentang dalil, ya, atas keutamaan bagi orang tua yang mewarisi anak-anaknya petunjuk dan kesolehan, yakni mengajarkan petunjuk dan kesolehan kepada anak cucunya. Wa anal insana yunsi'u auladahu wa yurabbihim wa yuwarisuhum al istiqamata wassalaha. Dan bahwasanya manusia itu senantiasa memberikan, ya, kepada anak-anaknya, mengajarkannya, merawatnya, ya, menasihatinya agar beristiqomah dan memiliki kesolehan. Fa inna Ibrahim alaihi salatu wassalamu ja'ala hadil kalimata baqiyatan fi aqibihi wa fi dzurriyyatihi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadikan kalimat tauhid ini kalimat yang diajarkan kepada anak cucunya. Al-faidatu salisah anal ayata fiha dalilun ala anna minal kamalil al-aqli wal idraki as-salimi an yattabi'a al-mar'u al-huda walau khalafahu ahluhu wa qaumuhu wa ahlu baladihi. Ayat di atas dalil tentang termasuk kemuliaan atau kesempurnaan akal dan pengetahuan yang selamat, hendaknya seseorang mengikuti petunjuk yang benar meskipun keluarganya, kaumnya, atau masyarakatnya mengingkarinya, ya.
seseorang yang mengikuti petunjuk yang benar itu tidak takut, tidak peduli meskipun keluarganya ataupun kaumnya ataupun masyarakatnya itu tidak sama, ya, tidak atau mengingkari apa yang ia ikuti dari petunjuk. Maka petunjuk itu merupakan sesuatu yang agung, tidak perlu peduli walaupun manusia menyelisihinya, ya, maka dia tetap di atas petunjuk tadi. Selama yang menyelisih itu memang mengingkari petunjuk. Ya, akan tetapi kita harus benar-benar mengerti apakah yang diingkari masyarakat itu memang benar kemungkaran atau petunjuk, ya. Maka ini harus diperlukan ilmu agar seseorang tahu, agar tidak terjadi gesekan antara dirinya dengan masyarakatnya, ya. Jangan sampai dia kokoh di atas akidah, ya, ternyata akidah yang selama ini ia ikuti akidah yang salah, kebalikannya malah masyarakatnya yang benar, ya. Ini bukan dalam pembahasan yang kita bahas pada kali ini. Yang dibahas di sini ialah bagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim mengingkari kebiasaan ayahnya sendiri, mengingkari kebiasaan kaumnya dan masyarakatnya, yakni menyembah berhala-berhala tadi. Nabi Ibrahim tetap di atas petunjuk, menyelisihi masyarakatnya, bahkan ayahnya sendiri. Dan ini yang harus kita contoh. Walau ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca, insyaallah. Lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.